Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang momentum sudut banyak partikel. Jika yang kemarin kita sudah membahas tentang sudah sampai pada gaya ya, persamaan gerak sistem banyak partikel, kita lanjut ke momentum sudut banyak partikel. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk satu partikel momentum sudut didefinisikan sebagai L itu sama dengan R cross P atau R cross M P untuk satu partikel. Nah, sedangkan untuk banyak partikel itu didefinisikan sebagai, jadi momentum sudut untuk banyak partikel itu didefinisikan sebagai jumlahan dari momentum sudut partikel-partikel. Jadi jumlahan partikel dari 1 sampai dengan N RI cross MI VI. Jadi momentum sudut banyak partikel itu adalah jumlahan dari momentum sudut partikel-partikel. Artinya momentum sudut partikel pertama ditambah momentum sudut partikel kedua sampai dengan partikel ke N. Nah, ini definisi dari momentum sudut banyak partikel. Selanjutnya kita lanjut ke torka banyak partikel. Nah, torka dari sistem banyak partikel itu bisa kita turunkan dengan bisa kita peroleh dengan menurunkan momentum sudut terhadap waktu. Jadi torka itu banyak sekali istilahnya, ada torka, ada torsi, ada momen gaya. Jadi kalau misalnya kita bahas analognya ya, jadi kan ada gerak translasi lurus dan ada gerak rotasi ya. Kalau dalam translasi itu kita mengenal yang namanya P, momentum linier. Kalau rotasi kita mengenal yang namanya L, momentum sudut. Kemudian penyebab gayanya di sini adalah F, gaya. Kemudian di sini analog ya. Ini disebut sebagai momen gaya. Kalau di bukunya Fowler itu disimbolkan sebagai N. Nah, N ini adalah momen gaya atau torsi atau torka. Nah, jadi sama, kalau misalnya F ini kita bisa memperoleh F dengan menurunkan P terhadap waktu. Nah, ini juga sama, kita bisa menurunkan torka atau torsi atau momen gaya itu dengan menurunkan L terhadap waktu. Jadi dL per dt ini kita turunkan terhadap waktu, jadi bisa kita tuliskan sama dengan D per dt sigma RI cross M VI. Nah, ini ada dua variabel. Jadi ini kita bisa menggunakan DUV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi di sini yang berubah terhadap waktu itu adalah R dan V. Jadi posisi dan kecepatan itu berubah terhadap waktu. Berarti ada dua variabel. Ada UV, U-nya adalah R, V-nya adalah V. Nah, untuk menganalisa ini berarti kita bisa menggunakan U aksen V plus U V aksen. Jadi RI kita turunkan terhadap T, ini sigma ini. Jadi ada dua suku ya nanti ya, sigma DRI per dt cross MVI. Ini adalah U aksen V ditambah sigma, U-nya berarti RI cross V aksennya berarti M D VI per dt. Jadi ada dua suku jadinya ya, U aksen V plus U V aksen. Nah, kemudian ini RI diturunkan terhadap T itu adalah kecepatan. Berarti di sini kita punya sigma VI, sigma I ya, cross M VI ditambah dengan sigma RI cross kecepatan diturunkan terhadap waktu, jadinya percepatan. Ini MI AI ya. Nah, jadi ini ada dua suku. Nah, sekarang kita akan menganalisa masing-masing suku. Jadi ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua. Untuk suku yang pertama, ini suku yang pertama, kita punya sigma I VI cross M VI ya. Yang
kita cross produkkan itu kan besaran vektor, sedangkan M yang ada di sini itu kan adalah besaran skalar ya, MI/VI ya. Jadi M ini bisa keluar dari cross product. Jadi kita bisa tuliskan sigma I MI VI cross VI. Untuk mencari VI cross VI, besarnya VI cross VI, VI cross VI adalah apa? VI besarnya VI sin theta. Theta ini adalah sudut yang dibentuk antara VI dan VI. Karena VI cross VI itu kan berarti kan vektornya itu kan saling berhimpitan, vektornya sama, berarti sudut yang dibentuk adalah 0. Nah, VI cross VI itu besarnya berarti VI kuadrat ya, VI kuadrat sin 0 sama dengan 0 ya. Jadi sama dengan 0 karena vektornya sama. Jadi kalau misalnya VI itu vektornya ke arah sana, cross product dari VI itu berarti sudut yang dibentuk oleh VI, VI nya ke sini, cross product oleh VI berarti 0. Berarti VI cross VI itu sama dengan 0. Artinya suku yang pertama itu sama dengan 0 ya. Di sini suku yang pertama itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita lanjut ke suku yang kedua. Suku yang kedua itu bisa kita tuliskan sigma RI cross MI AI. Masih ingat ya, ini MI AI itu adalah definisi dari gaya. Nah, sedangkan gaya sendiri itu ada gaya eksternal dan ada gaya internal. Jadi ini kalau misalnya kita pakai rumus yang kemarin, itu bisa kita tuliskan sigma I RI cross sigma I RI cross, di sini sigma I sigma J FI plus FIJ. Oh sorry, ini sigma I FI ditambah dengan sigma I sigma J FIJ. Nah ya, jadi gaya itu ada kontribusi dari gaya eksternal dan gaya internal. Nah, kemudian dari sini kita pakai aturan distribusi, bisa kita tuliskan jadinya sigma I ini dikalikan dengan ini kan sama-sama penjumlahan I ya. Berarti ini RI cross FI ditambah ini dikalikan dengan ini, berarti ini sigma I sigma J RI cross FIJ. Kemudian kita masing-masing suku kita analisa. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. Kita analisa suku yang kedua terlebih dahulu, yang ini dulu ya. Jadi kalau misalnya kita analisa suku yang kedua, kita punya sigma I sigma J RI cross FIJ. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Kalau misalnya kita jumlahkan terhadap I dan jumlahkan terhadap J, itu bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi bisa kita tuliskan sebagai RI cross FIJ ditambah dengan RJ cross FJI. Jadi kalau misalnya ini kita jumlahkan, kita bisa tuliskan sigma I sigma J RI cross FIJ itu menjadi RI cross FIJ ditambah RJ cross FJI. Nah, kalau misalnya kita tinjau ya, kita tinjau gambar, misalnya begini. Ini ada koordinat ya, pusat koordinat. Kemudian di sini ada partikel ke I dan ada partikel ke J. Nah, jarak dari koordinat ke partikel ke I itu adalah RI.
Jarak dari pusat koordinat ke partikel J itu adalah RJ. Sedangkan jarak dari partikel ke I ke MJ itu adalah RIJ. Ya, RIJ. Dari sini kita punya relasi, ini bisa dilihat ya, RI ditambah RIJ itu sama dengan RJ. Jadi kita punya relasi RI ditambah RIJ itu sama dengan RJ. Atau kalau di sini itu ini kan ada RI ya. Atau bisa kita tuliskan RI itu sama dengan RJ min RIJ. Nah, relasi ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Jadi suku yang kedua dari suku yang kedua ya, suku kedua dari suku yang kedua itu kita bisa tuliskan jadi sama dengan RI cross FJI, saya tuliskan ulang ya, ditambah dengan RJ cross FJ. Nah, kita substitusikan RI itu sama dengan RJ minus RIJ. Jadi di sini kita punya RI itu kita ganti dengan RJ min RIJ cross FIJ ditambah dengan RI cross FIJ. Nah, ini kita distribusikan, ini cross ini dikurangi ini cross ini. Jadi kita punya RJ cross FIJ dikurangi RIJ cross FIJ ditambah RI cross FIJ. FJ cross FIJ minus RIJ cross FIJ plus RJ ya, ini RJ cross FJI, sorry ini FJI ini ya, FJI. Nah, seperti yang kita ketahui, misalnya ini ya, partikel ke I ya menderita gaya yang disebabkan oleh partikel ke J. Berarti di sini ada FIJ. Partikel ke J menderita gaya yang disebabkan oleh partikel ke I. Berarti di sini ada FJI. Jadi FIJ itu sama dengan gayanya ya. FIJ itu sama dengan minus FJI. Jadi kalau misalnya kita substitusikan ke dalam sini, itu sama dengan RJ cross FIJ sama dengan minus RIJ cross FIJ. Ini berarti kan minusnya ya, minus ini saya ganti FIJ, FJ cross FIJ. Ini kita coret-coret. Minus RIJ cross FIJ. Nah, jadi suku yang kedua itu berubah jadi ini. Nah, kalau misalnya kita tuliskan berarti DL per DT itu sama dengan suku yang pertama itu sama dengan 0, ditambahkan suku yang kedua itu ada sigma RI cross FI ditambah sama ini ya, minus RIJ cross FIJ. Nah, RIJ cross FIJ ini akan sama dengan 0 juga apabila gayanya itu
berada dalam satu garis, sama seperti ini. Ini kalau misalnya ini kan satu garis ya, FIC sama RIC itu kan satu garis, berarti sudut yang dibentuk itu sama dengan 0. Karena sudut yang dibentuk sama dengan 0, berarti sin 0 itu sama dengan 0. Jadi ini plus 0. Jadi DL per DT itu sama dengan sigma I RI cross FI. Ini yang disebut sebagai torka ya. Jadi ini yang disebut sebagai torka. Oh, sorry, ini tadi yang suku yang ke 2 ya. RI ya. Ini torka kalau yang di buku Voles itu kita sebut sebagai N. Jadi torka. RI cross PI. Jadi laju perubahan dari momentum sudut itu sama dengan momen total dari gaya eksternal yang bekerja pada sistem. Ini ya, jadi laju perubahan momentum sudut terhadap waktu itu kita sebut sebagai momen gaya atau torka yang sama dengan yang sama dengan RI cross FI.